Selamat datang di seminar online saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Loret Atmaja dengan NIM D10111911082. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar online saya yang berjudul Perancangan Tangki CPO Crude Palm Oil Plat Baja Kapasitas 200 kiloliter dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Erwin Sutandar, STMT, dan pembimbing kedua saya Bapak Arianto, STMT, serta dosen penguji utama saya yaitu Bapak M. Yusuf, STMT IPM, dan dosen penguji kedua saya Bapak Insinyur Elvira, MT PhD IPM. Pokok pembahasan yang saya ambil dalam seminar online saya yang kali ini adalah ada tiga, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi prosedur perancangan. Bab satu, pendahuluan. Latar belakang. Ada tiga yang saya ambil, yaitu pertama, produksi CPO dalam negeri yang semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu juga diperlukannya tempat untuk penyimpanan CPO untuk waktu yang lama dan aman dari beban internal dan eksternal. Lalu yang ketiga, perlunya juga analisa struktur untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu pada outline saya ini, saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merencanakan tangki CPO berdasarkan ketentuan AP650, Weathered Steel Tanks for Oil Storage, edisi yang ke-13, dan aplikasi struktur. Yang kedua, apakah desain dan analisis kebutuhan plat tangki CPO aman dari gaya yang diakibatkan oleh beban hidrostatis, beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Lalu tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami tahapan dalam perencanaan tangki CPO berdasarkan ketentuan AP650, Welded Steel Tanks for Oil Storage, edisi yang ke-13, dan aplikasi struktur. Mengetahui apakah desain dan analisis kebutuhan plat tangki CPO aman dari gaya yang diakibatkan oleh beban hidrostatis, beban hidup, beban angin, beban mati, dan beban gempa. Lalu ruang lingkup penelitian. Yang pertama ini perencanaan struktur utama yang meliputi tangki, buka kurung, rooftop, base plate, dan cell plate, tutup kurung. Lalu slop tangki dan tapak fondasi. Lalu perencanaan struktur sekunder itu meliputi tangga, pagar pengamanan, dan permukaan. Lalu juga perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur tangki pada aplikasi struktur. Untuk data umum bangunan, yaitu lokasinya di Jalan Ayani 2, Kabupaten Kuburaya, dengan fungsinya sebagai penyimpanan crude palm oil. Lalu lebar bangunan 22 meter, tinggi bangunan 15 meter, tinggi rooftop 2 meter, lebar tangga 1 meter, dan tinggi pagar 1,2 meter. Lalu ada 5 standar perencanaan yang dipakai, yaitu yang pertama dari AP650, Welded Steel Tanks for Oil Storage, edisi ke-13. Lalu yang kedua, SNI 1727 2020 mengenai beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Lalu SNI 1729 2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Lalu SNI 2847 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Lalu yang kelima ada SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Lalu ada 6 pembatasan masalah yang saya ambil, yaitu pertama, pemodelan struktur tangki dan perhitungan struktur tangki menggunakan aplikasi struktur. Lalu plat baja menggunakan mutu A573M 70 dan struktur pendukung menggunakan mutu baja A36. Lalu standar perencanaan tangki berdasarkan ketentuan dari AP650. Lalu perencanaan struktur beton untuk slop dan fondasi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Lalu perencanaan fondasi tangki mendekati tanah keras dan pembebanan untuk tangki hanya berdasarkan beban internal, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Lalu ada 5 sistematika penulisan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi prosedur perancangan, yang keempat analisa dan pembahasan, yang kelima penutup. Lalu bab 2, tinjauan pustaka.
Teori cangkang silindris ini ada dua teori utama mengenai cangkang silindris, yaitu teori menurut Kirchhoff-Love dan menurut teori Reisner-Windin. Untuk teori Kirchhoff-Love itu berlaku untuk plat tipis atau thin cell dengan rasio plat L per H kurang dari 20. Sedangkan dari teori Reisner-Windin itu berlaku untuk plat tebal dengan rasio plat 4 kurang dari L per H kurang dari 20. Jenis tangki timbun itu terbagi menjadi dua berdasarkan letak berdirinya, yaitu above ground tank yang terletak di atas permukaan dan underground tank yang terletak di bawah permukaan. Lalu berdasarkan bentuk atapnya juga terbagi menjadi tiga, yaitu cone roof tank, dome roof tank, dan floating roof tank. Nah, yang cone roof tank ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu menjadi yang didukung sama kolom dan yang didukung oleh badan sendiri dari tangkinya. Lalu standar perencanaan tangki itu yang pertama perencanaan tebal cell plate, annular plate, bottom plate, roof plate, top angle, rafter dan girder disesuaikan dengan API 650 untuk steel tanks for oil storage edisi 13. Lalu peraturan pembebanan untuk beban hidup dan beban angin disesuaikan dengan API 650 edisi ke-13 dan SNI 1727 2020. Lalu peraturan pembebanan gempa mengacu pada API 650 tetapi disesuaikan dengan SNI 1726 2019. Lalu peraturan pembebanan tambahan lainnya disesuaikan dengan SNI 1727 2020. Lalu peraturan penulangan pelat lantai dan pondasi disesuaikan dengan SNI 2847 2019. Dan peraturan untuk sambungan itu mengacu pada API 650 tetapi mengikuti disesuaikan dengan SNI 1729 2019. Lalu material di sini ada ada dua material baja yang digunakan. Yang pertama ini untuk struktur plat menggunakan mutu A573 dengan grade 70, yaitu dapat dilihat di sebelah kiri dengan datanya tensile strength-nya 485 sampai 620 MPa. Lalu tensile strength yield itu sekitar 250 MPa dan seterusnya. Lalu juga struktur pendukung untuk mutu baja A36 yang biasanya digunakan untuk profil WF atau profil siku. Datanya juga bisa dilihat di sebelah tabel sebelah kiri. Lalu cell plate. Ketebalan cell plate ini diatur dalam pasal 5632 dalam API, yaitu dengan TD sama dengan 4,9D buka kurung hamil 0,3 kurung G dibagi SD ditambah corrosion allowed. Lalu TT juga yaitu 4,9D buka kurung H-0,3 tutup kurung dibagi dengan ST. Dengan keterangannya yaitu TD itu tebal dinding tangki, lalu TT itu tebal dinding tangki dengan pengujian hidrostatis. Dengan D juga nominal diameter tangki, H itu ketinggian tangki, G itu berat jenis cairan, lalu corrosion allowed itu korosi yang diizinkan, SD itu tekanan yang diizinkan pada kondisi desain MPA, dan ST itu tekanan yang diizinkan dengan pengujian hidrostatis dalam kurung MPA. Dari kedua perhitungan tadi diambil nilai terbesar salah satunya. Lalu annular plate dan bottom plate. Annular plate ini memiliki lebar radial minimumnya sebesar 600 mili dan diproyeksikan bagian luar dinding minimum sebesar 500 mili. Dan bottom plate memiliki ketebalan minimum sebesar 6 mili dan lebarnya 1800 mili. Adapun sebaiknya ketebalan annular plate tidak dan bottom plate ini tak boleh kurang dari ketebalan plat yang diatur menurut API 50. Asalnya 553. Lalu ukuran lebarnya dari angular plate ini dihitung dengan persamaan di bawah, yaitu L sama dengan 2 kali TB akar F-nya dibagi 2 gamma GH. Lalu roof flat dan top angle.
Roof plate ini harus memiliki ketebalan nominal 5 mm menurut API 50 pasal 5.10.22. Sedangkan top angle ini terbuat dari profil siku yang menempel pada bagian dinding plat tangki teratas dengan bagian plat tangki atap bagian dengan bagian plat atap tangki. Kegunaannya ini untuk memperkaku sel plat. Nah, dari AP 50 ini ada mengatur dimensi profil minimum untuk top angle yang bisa dilihat di tabel di bawah ini. Nah, lalu rafteran girder ini adalah rangka atap tangki yang terbuat dari profil baja. Jarak antara rafter dan dihitung dengan persamaan yang dicantumkan oleh API 50 pada pasal 5.10.4.4, yaitu yang di bawah ini. Lalu beban mati dan beban hidup. Beban mati itu adalah beban yang bekerja secara gravitasi oleh berat dari struktur. Sedangkan beban hidup itu adalah beban yang dapat terjadi suatu waktu pada struktur dan tidak sepanjang waktu. Untuk beban mati pada tangki ini harus meliputi berat bottom plate, berat annular plate, berat dari cell plate, berat roof plate, berat after, berat girders, berat dari manhole, lalu berat dari tangga dan pagar, pelat betonnya, lalu balok slop, dan instalasi pipa. Untuk semua jenis atap dan struktur mendukung bertangki harus direncanakan mampu menahan beban mati dan beban hidup merata sebesar 1 kPa atau sekitar 20 pound per luasan kaki yang diproyeksikan secara horizontal terhadap area atap. Untuk besarnya beban hidup dari struktur tangki disesuaikan dengan beban hidup terdistribusi merata minimum. Ini adalah tabel dari beban desain mati minimum. Lalu ini adalah tabel dari densitas minimum material. Yang ini tabel dari beban hidup. Ini juga sama, tabel dari beban hidup. Lalu beban hidrostatis. Beban hidrostatis ini adalah beban yang akibat cairan memberikan gaya dan tekanan terhadap seluruh kotak permukaan dalam tangki. Besarnya beban ini dipengaruhi oleh jenis cairan dan ketinggian fluida tersebut. Dengan hal ini dibuktikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan rho GH, di mana rho adalah berat jenis cairan, G itu percepatan gravitasi, dan H itu elevasi titik yang tinjau. Beban angin. Sebelum memulai perhitungan beban angin ini, kita menentukan dulu kategori risiko dari bangunannya. Apakah masuk dari kategori 1, 2, 3, atau 4. Setelah mendapatkan kategori, kita menentukan kecepatan angin dasar yang dapat dilihat di peta tersebut. Lalu disesuaikan dengan nilai yang tercantum di peta tersebut. Lalu penentuan parameter angin. Yang perlu diketahui yaitu menentukan dulu exposure, apakah itu tersebut termasuk exposure B, exposure C, atau exposure D. Lalu penentuan juga parameter angin ini untuk menentukan efek peningkatan kecepatan angin harus dimasukkan dalam perhitungan beban angin desain dan dengan menggunakan faktor KZT, yang dimana nilai KZT ini sama dengan 1 ditambah K1 kali K2 kali K3 tutup kurung dikuadratkan. Nilai K1, K2, dan K3 didapatkan dari tabel berikut dengan persamaan yang sesuai dengan kriteria yang dianalisa. Lalu faktor elevasi permukaan tanah juga menyesuaikan dengan intensitas udara, yaitu KE. Harus ditentukan dengan tabel di samping. Untuk semua elevasi boleh diambil nilai KE sebesar 1. Lalu diperhitungkan juga klasifikasi ketertutupan bangunan, yaitu terbagi menjadi beberapa, yaitu bangunan tertutup,
bangunan tertutup sebagian, bangunan terbuka, dan bangunan terbuka sebagian. Lalu penentuan koefisien exposure tekanan kecepatan. Yang ini dapat diambil dari tabel berikut ini sesuai dengan kategori exposure. Yang masing-masing dan sesuai dengan elevasi di atas permukaan tanah. Lalu tekanan kecepatan yang dievaluasi terhadap ketinggian jet di atas tanah harus dihitung dengan persamaan berikut, yaitu QH sama dengan 0,613 dikalikan dengan KZ, dikalikan dengan KZT, dikalikan dengan KD, dikalikan dengan KE, dan dikalikan dengan kecepatan angin dasar kuadrat. Lalu penentuan tekanan eksternal untuk dinding. Untuk tekanan eksternal pada dinding wadah silo atau tangki ditentukan dari koefisien tekanan eksternal atau GCP dengan nilai GCP yaitu K dikali B, KB dikalikan C alfa. Dengan KB yaitu 1,0 untuk C alfanya lebih dari sama dengan min 0,15 atau KB-nya 1,0 dikurang 0,5 buka kurung C alfa ditambah 0,115 buka tutup kurung log 10 H per D. Untuk C alfa kurang dari 0,15 dengan nilai C alfa sama dengan min 0,5 ditambah 0,4 cos alfa ditambah 0,8 cos 2 alfa ditambah 0,3 cos 3 alfa ataupun dengan rumus 1 kurang 0,1 cos alfa dikurang 0,05 cos 5 alfa. Lalu ini adalah tabel untuk menentukan koefisien tekanan dinding sesuai dengan rasio aspek H per D dan sudut dalam kurung derajatnya. Lalu untuk penentuan tekanan eksternal atap ini diberikan untuk zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Untuk zona 3 ini dapat diterapkan pada tepi atap arah angin datang dengan kemiringan kurang dari atau sama dengan 30 derajat. Sedangkan zona 4 ini untuk wilayah yang dekat dengan puncak kerucut untuk atap dengan kemiringan lebih dari 15 derajat. Lalu area tersebut diatur pada gambar berikut. Ini adalah gambar mengenai koefisien tekanan atap. Lalu beban angin untuk perhitungan tekanan angin. Tekanan angin yang didesain untuk wadah silo atau tangki berpenampang bundar terisolasi dalam harus ditentukan dari persamaan berikut, yaitu P sama dengan tekanan kecepatan angin, buka kurung, koefisien tekanan eksternal dikurangi dengan koefisien tekanan internal, tutup kurung. Lalu kita masuk ke beban gempa, yaitu penentuan dulu kategori risiko bangunan. Setelah mendapatkan bangunan masuk ke kategori mana, kita masukkan ke sini, ke tabel ini untuk menentukan faktor utamaan gempa. Yang dimana jika kategori risikonya 1 dengan 2, faktor keutamaan gempanya 1. Jika kategori risikonya 3, faktor keutamaan gempanya 1,25. Kalau kategori 4, itu 1,5 faktor keutamaan gempanya. Lalu juga mengklasifikasi situs berdasarkan kelas situs, yaitu dengan SA itu batuan keras, SB batuan, SC tanah keras sangat padat dan batuan lunak, SD tanah sedang, dan SE tanah lunak. Khusus SF ini yang perlu penyelidikan lebih lanjut. Lalu beban gempa atau koefisien situsnya. Parameter respons spektral percepatan pada periode pendek dan periode 1 detik yang disesuaikan dengan klasifikasi situs ditentukan dengan persamaan berikut ini, yaitu SMS atau periode pendek sama dengan FA dikali SS, dan SM1 sama dengan FP dikali S1. Dengan SS itu adalah
parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode pendek, sedangkan S1 itu parameter respons spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode 1 detik. Yang dimana nilai FA-nya ini didapatkan di dua tabel berikut ini. Lalu setelah itu parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek SDS dan pada periode 1 detik SD1 harus ditentukan melalui persamaan berikut ini, yaitu SDS sama dengan 2/3 SMS dan SD1 sama dengan 2/3 SM1. Lalu beban gempa, geser dasar seismik. Geser dasar seismik ini adalah kombinasi dari komponen impulsif dan konvektif atau guncangan yang dijelaskan pada pasal 10.6.6.1 SFI 1726/2019, yaitu pada persamaan berikut, ya adalah V sama dengan V impulsif dan V konvektif. Rumus ini dapat dilihat di sebelah kiri. Lalu jika dalam arti dokumen acuan yang digunakan di mana percepatan spektral untuk plot tangki dan komponen impulsif cairan tidak bergantung dari TI, maka SAI sama dengan SDS. Dan untuk nilai TC yaitu 2pi akar dari D dibagi dengan 3,68 dikalikan G dikalikan tan H buka kurung 3,68 H kali H dibagi D tutup kurung. Ini adalah peta transisi periode panjang. Lalu kombinasi pembebanan menurut API 650 ini adalah yang pertama ini akibat fluida dan tekanan internal. Yang kedua akibat pengujian hidrostatis. Yang ketiga akibat angin dan tekanan internal. Yang keempat akibat angin dan tekanan eksternal. Yang kelima beban gravitasi. Yang keenam beban seismik. Dan yang ketujuh beban gravitasi untuk fixed groups dengan floating groups. Lalu sambungan plat vertikal ini ada 5 menurut API 650, yaitu single V butt joint, lalu single U butt joint, double V butt joint, square group butt joint, dan double U butt joint. Lalu untuk sambungan plat horizontal itu ada 5 juga, yaitu angle to cell butt joint complete penetration, alternative angle to cell joint, square groove butt joint complete penetration, lalu single bevel butt joint complete penetration, dan double bevel butt joint complete penetration. Lalu untuk sambungan love welded bottom joints yaitu dapat dilihat di gambar berikut. Tenggorok efektif plus tumpul ada 2, yaitu tenggorok efektif minimum plus tumpul penetrasi joint parsial yang dapat dilihat di tabel sebelah kanan, dan juga tenggorok efektif minimum plus tumpul flare yang dapat dilihat di sebelah kanan. Lalu ini tabel tenggorok efektif plus tumpul penetrasi joint parsial. Lalu ukuran minimum plus tumpul dapat dilihat di tabel berikut. Kekuatan desain sambungan las ada 2, yaitu untuk logam dasar dan logam las, yang dimana logam dasar itu adalah Rn sama dengan FNBM dikalikan ABM, dan Rn untuk logam dasar logam las yaitu Rn-nya FNW dan AWE kali AWE, di mana itu ABM itu luas penampang logam dasar dan AWE itu luas las efektif, serta FNBM itu tegangan nominal logam dasar 60 MPa dan FNW itu tegangan nominal logam las MPa. Lalu nilai dari
gamma, rho, FNBW, dan FNW serta batasan dari nilai di atas pada tabel kekuatan tersedia join yang jelas. Untuk las sudut, itu kekuatan desain tersedia boleh ditentukan dengan memperhitungkan kenaikan kekuatan yang bergantung pada arah las sebesar 1,0 ditambah 0,5 sin 1,5 derajat theta. Jika kompabilitas tegangan berbagai elemen las diperhitungkan dengan omega-nya 0,5 EFBT, omega-nya 2,0 itu untuk DKI. Dan theta itu sudut antara garis aksi gaya perlu dan subu longitudinal las. Lalu untuk kelompok las linier dengan ukuran kaki seragam dibebani melalui pusat beban, yaitu Rn-nya sama dengan FNW dikali AWE, di mana FNW-nya 0,6 FEXX buka kurung 1,0 ditambah 0,5 kalikan sin 1,5 theta. Di mana ini FEXX ini adalah kekuatan klasifikasi logam pengisi MPa. Lalu untuk yang terakhir ini, untuk kelompok las sudut yang dibebani konsentris dan terdiri dari elemen dengan ukuran kaki seragam yang berorientasi pada baik longitudinal dan transversal terhadap arah beban yang bekerja. Kekuatan kombinasi Rn kelompok las sudut boleh diambil yang terbesar di antara kedua persamaan berikut, yaitu Rn sama dengan RnWL ditambah RnWT ataupun dengan Rn sama dengan 0,85 RNWL ditambah 1,5 RNWT. Lalu ini adalah tabel mengenai kekuatan tersedia join yang jelas. Lalu plat beton bertulang. Ada dua, yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Di mana plat satu arah merupakan sistem plat yang hanya ditumpuk pada kedua sisinya. Dan plat tersebut akan melentur atau mengalami lenutan dalam arah tegak lurus dari bagian tumpuan. Yang dimana kondisi tumpuan dan H minimumnya dapat ditentukan dari tabel di sebelah kiri. Lalu plat dua arah ini adalah memiliki rasio perbandingan antara bentang terpanjang dengan bentang terpendek tidak lebih dari 2. Nah, dapat dilihat di tabel berikut ini penentuan bentangnya. Lalu pondasi, yaitu daya kata dukung SPT dan daya dukung CPT. Untuk daya dukung SPT itu QOL-nya adalah Q ultimate dibagi faktor keamanan. Dengan Q ultimate-nya adalah QP tambah QS. Di mana QP adalah 40 kali NSPT paling besar, dan QS-nya 0,2 dikalikan jumlah NSPT dikalikan dengan luas 1000 tiangnya. Sedangkan yang dukung CPT itu QOL-nya adalah Q ultimate dibagi faktor keamanan dengan Q ultimate-nya adalah QP tambah QS. Dengan QP adalah QC dikalikan dengan luasan permukaan dari yang panjang, dan QS ini adalah TF dikalikan dengan K. Untuk daya dukung tiang kelompok itu jumlah tiang panjangnya itu adalah dari gaya vertikal dibagikan dengan QA. Di mana dengan daya dukung kelompok tiang itu QAG sama dengan N dikalikan EG dikalikan QA. Dengan EG itu dapat dilihat di sebelah kanan ini. Lalu diambilkan beban yang dipikul pada masing-masing tiang, yaitu nilai P sama dengan gaya vertikal dibagikan dengan N plus minus MX Y dibagi dengan sigma Y kuadrat ditambah dengan MY kali X dibagi dengan sigma dari X kuadrat. Dan dengan kontrol daya dukung, QAG-nya lebih besar pada P maksimal dan QAG-nya lebih besar pada gaya vertikalnya.
Lalu masuk ke bab 3, metodologi prosedur perancangan. Ini adalah diagram alir dari seminar online saya untuk penelitian saya berikutnya, yaitu dimulainya dengan pengumpulan data berupa data gambar, spesifikasi material, dan data tanah. Lalu dibuat perhitungan desain awal, yang ini berupa tebal plat dinding, tebal plat atap, tebal plat bawah, dimensi top angle, rafter, girder, tangga, pagar, manhole, dan pipa. Yang selanjutnya dilakukan pemodelan struktur. Setelah pemodelan diberikan pembebanan struktur. Setelah pembebanan lalu masuk ke kontrol perilaku struktur, kontrol gaya dalam, dan tegangan ingin pada komponen. Jika memenuhi, maka lanjut ke perencanaan sambungan. Jika tidak memenuhi, maka akan dilakukan desain ulang, yaitu perhitungan desain awal. Lalu setelah perencanaan sambungan, dilanjutkan dengan perencanaan fondasi, yaitu lanjut ke kesimpulan dan selesai. Lalu ini adalah pengumpulan data umum, yang dimana data desain tangkinya yaitu diameternya 22 meter, tinggi tangkinya 15 meter, tinggi rooftopnya 15 meter, lalu kapasitas tampungnya 5.000 kiloliter, dengan lebar tangga 1 meter dan tinggi pagar 1,2 meter. Lalu berat jenis dari minyaknya 850 kg per liter, dengan korrosi yang diizinkan atau corrosion allowance itu 2 mm. Dengan jenis atapnya dome roof tank dan materialnya A573M70 untuk plat dan A36 untuk material pendukung. Ini adalah data tanah untuk lokasi di Jalan Ayani 2, Kabupaten Kubraya. Ini adalah permodelan tangki yang 3D dari aplikasi SketchUp untuk tampak depan sebelah kiri dan tampak dari atas sebelah kanan. Lalu permodelan tangkinya untuk sebelah kiri ini tampak tangga, pagar, sama bagian manhole-nya. Lalu yang sebelah kanan ini tampak dari isi dalam dari tangkinya. Lalu ini sebelah kiri ini tampak dari atas dan isi dalamnya dari tangki. Dan sebelah kanan ini adalah lubang perpipaan dari tangki. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.